Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum ayuhab talabah? Sabahul khair. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahnu naltaki maratan ukhra fi darsil lughatil arabiyyah wa hayya nata'allam lughatal arabiyyah bil hammasa. Al-an nahnu nata'allam fi darsi ar-rabi', yaitu memperkenalkan lingkungan. Wa fi wihdati tsani, menyatakan nama benda di lingkungan sekolah. Wal an hayya nabda darsunal yaum bil basmalah ma'an. Bismillahirrahmanirrahim. Hammasa. Anak-anak, sebelumnya marilah kita membaca surat As-Sad ayat 27 sampai 28. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqnas samaa'a wal arda wa ma bainahuma batila dzalika dzannul ladzina kafaru fawailul lil ladzina kafaru minan nar. Am naj'alul ladzina amanu wa 'amilus solihati kal mufsidina fil ardi am naj'alul muttaqina kal fujjar. Ayat ini menerangkan bahwa lingkungan ini harus kita jaga, yang artinya sebagai berikut: dan kami tidak menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya tanpa hikmah. Yang demikian itu adalah anggapan orang-orang kafir. Maka celakalah orang-orang kafir itu karena mereka akan masuk neraka. Patutlah kami menganggap orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang soleh sama dengan orang-orang yang berbuat kerusakan di bumi. Patutkah pula kami menganggap orang-orang yang bertakwa sama dengan orang-orang yang berbuat maksiat. Jadi di sini lingkungan itu ada memiliki fungsi, ada hikmahnya. Jadi semua benda-benda yang ada di bumi dan langit itu pasti ada hikmahnya. Maka anak-anak harus menjaganya karena kita sangat rugi sekali jika merusaknya. Jadi peta konsepnya Ad-Darsul Rabi, memperkenalkan lingkungan. Kemarin sudah Wihdatul Ula, mengungkapkan nama bangunan dan letaknya. Nah, sekarang kita masuk Wihdatul Tsani, menyatakan nama benda di lingkungan sekolah. Jadi setelah mengetahui ayat tadi, saat ini kita akan mendengarkan dan membaca teks berikut. Jadi anak-anak, kita akan mengenal kata petunjuk dan bagaimana cara mengungkapkan misalkan benda-benda yang ada di sekitar kita yang terutama digunakan di sekolah. Nih, misalnya silakan didengarkan dan juga anak-anak bisa mengikutinya secara mandiri di rumah. Nih, mahada, hada kolamun, ahada kitabun, naam, hada kitabun, ahada sarirun, la, hada kursiyun, ahada miftahun, la, hada mirsamun, wa ma hadihi sa'ah, wa ma hadihi mistoratun, wa ma tilka khoritatun. Nanti kita akan bisa mengetahui maknanya di slide-slide berikutnya. Wa ma dzalika babun, adzalika ma'mal, la, dzalika masjidun. Hal al-faslu amamal maidan? Na'am, al-faslu amamal maidan. Aina mimsahah? Al-mimsahah fil hakibah. Aina al-mu'jam? Al-mu'jam fil maktabah. Di adzalika, mungkin ini yang baru. Adzalika sama hal, ini artinya a, sama hal ini apakah Jadi adzalika ma'mal, apakah itu lab? La, bukan, itu masjid. Hal faslu amamal maidan, apakah kelas di depan lapangan? Naam, iya. Al faslu amamal maidan, kelas di depan lapangan. Jadi kalau tanda tanya kemarin udah kita bahas pertanyaannya. Setelah mendengarkan teks berikut ini, kita
tadi menemukan beberapa kosakata al-mufradat, benda-benda yang biasa kita gunakan di sekolah, misalnya kolamun, nih hada kolamun, mirsamun, hada mirsamun, wahadi mistorotun, mistorotun, wahada kitabun, kitabun, hadihi khoritatun, khoritatun, hadihi sa'atun, sa'atun, haqibatun, haqibatun, kursiyun, miftahun, ya, haqibatun, kursiyun, miftahun. Kosakata itu tadi ada dalam teks, jadi anak bisa memahami teks dari kosakata tersebut. Setelah itu kita akan menganalisis unsur kebahasaan dalam teks. Ya, jadi tadi ada bilangan, ya, kita akan menyebutkan sebuah bilangan. Dari segi bilangannya, bentuk isim itu dibagi menjadi 3, yaitu mufrad. Mufrad itu tunggal, kata benda yang hanya satu atau sendiri, jadi maknanya satu aja. Musanna itu 2, jadi kata benda yang jumlahnya 2. Jam'un plural atau banyak, ya, kata benda yang jumlahnya lebih dari 2, 3, 4 dan seterusnya. Mufrad, musanna dan jamak ini namanya. Kemudian catatannya isim musanna 2, ya, bentuknya itu selalu beraturan, ya, diakhiri dengan huruf nun kasroh, baik untuk isim mudzakkar atau isim muannas. Contohnya ini, jadi ini mufrad semua, ya, ini musanna yang berarti 2 tadi, dan ini jamak yang berarti lebih dari 2. Contohnya di sini kita lihat muslimun, muslimani, muslimuna, muslimun, muslimatani, muslimat, kitabun, kitabani, kutubun, faslun, faslani, fusulun, kolamun, kolamani, aklamun, haqibatun, haqibatani, haqaibun. Jadi di sini untuk jumlah 2 ini selalu diakhiri dengan nun kasroh, ya, ini. Tapi untuk jamak ada berbagai macam, kita lanjutkan di slide berikutnya. Ini jamak dari segi bentuknya, ini ada jamak mudzakkar salim. Di sini dari segi bentuknya, ya, ada 2, jamak mudzakkar salim dan jamak muannats salim, serta jamak taksir. Lah, apa itu jamak mudzakkar salim? Kalau jamak mudzakkar salim ini jamak yang bentuknya beraturan tapi untuk laki-laki, ya, kata yang mudzakkar laki-laki. Dan jamak muannats salim ini jamak yang bentuknya beraturan untuk perempuan. Contoh misalnya mudzakkar salim ibnun, maka di sini jamaknya banunan, banuna, ya, ibnun, banuna, tambahi wawu dan nun. Kemudian untuk jamak muannats perempuan, ya, bintun, jadi banatun. Jadi di sini yang dikatakan jamak yang bentuknya beraturan itu karena hanya ditambahkan wawu dan nun di belakangnya atau alif dan ta. Kemudian untuk jamak taksir ini adalah jamak yang bentuknya tidak beraturan. Contohnya misalnya mufradnya rasulun, jamaknya rusulun. Nah, atau kata rojulun, jamaknya rijalun. Nah, ini tidak beraturan. Inilah jamak, ya, ada 2. Setelah itu kita akan berlatih untuk ini mengungkapkan kosakata yang ada di sini menggunakan isim isyarah atau kata petunjuk hadihi ini. Sesuaikan dengan kosakata yang ada di sini. 5 saja, ya. Kemudian isim mufrad, musanna dan jamak. Jadi menentukan musanna dan jamak dari kata berikut ini. Syukron kasiron ala husni ihdimamikum. Jadi saya kira sudah cukup. Nakhtatim bil hamdalah ma'an. Alhamdulillahirabbil alamin. Naltaqi fil usbu'il ati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.